Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Info Dunia Islam, tempat kamu menelusuri kisah akhir zaman, sejarah agung Islam, dan fakta-fakta menarik yang jarang diketahui banyak orang. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika ada satu sosok yang muncul ke dunia, membawa fitnah terbesar yang pernah ada? Dialah Dajjal, sang penipu yang akan muncul menjelang hari kiamat. Siapa dia sebenarnya? Dari mana asalnya? Dan bagaimana cara kita menghindari fitnahnya? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan kita kupas tuntas dalam video kali ini, insya Allah. Yuk kita bahas tuntas dan jelas! Sahabat-sahabatku, ketika kita membahas tentang Dajjal, penting untuk ingat bahwa pembahasan ini bukan tentang mitos atau legenda belaka. Ini adalah tentang keyakinan kita sebagai seorang muslim, tentang masa depan, tentang hari akhir, tentang ujian, dan juga tentang kesempatan untuk menguatkan iman. Nama lengkap Dajjal tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, namun Allah dan Rasul-Nya telah memberikan kita banyak sekali informasi tentangnya melalui hadits-hadits syahih. Dajjal bukanlah makhluk gaib seperti jin atau setan. Dia adalah manusia, sama seperti kita, yang terlahir dari seorang ayah dan ibu. Namun, Dajjal memiliki beberapa ciri fisik yang sangat khusus dan mudah dikenali. Bayangkan seorang laki-laki dengan tubuh yang besar dan kuat, rambutnya keriting, dan matanya. Matanya ini. Mata kirinya buta dan menonjol keluar, sementara mata kanannya seolah-olah seperti buah anggur yang membusuk. Dan yang lebih mencengangkan lagi, di dahinya tertulis dengan jelas huruf kafar kafir. Tulisan ini bukanlah tato, bukan pula goresan, tapi tanda yang Allah letakkan agar setiap orang mukmin, baik yang bisa membaca ataupun buta huruf, dapat mengenalinya dengan jelas. Nabi Muhammad telah bersabda, "Sejak penciptaan Adam hingga hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih besar daripada Dajjal." Kisah tentang Dajjal ini, sahabat-sahabatku, sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Salah satu kisah yang paling terkenal datang dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Tamim Ad-Dari. Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Tamim Ad-Dari menceritakan pengalamannya yang luar biasa. Ia dan rombongannya pernah terdampar di sebuah pulau misterius. Di sana mereka bertemu dengan makhluk aneh yang disebut Al-Jassasah, makhluk berbulu lebat yang membawa mereka ke sebuah gua yang gelap. Di dalam gua itu, terikatlah seorang laki-laki besar dengan rantai besi yang sangat kuat. Pria itu bertanya pada Tamim tentang banyak hal di dunia, tentang kaum muslimin, tentang kurma di Madinah, tentang nabi terakhir, tentang kondisi umat Islam. Setelah menjawab semua pertanyaannya, pria yang terikat itu berkata, "Ingatlah, akulah Al-Masih Ad-Dajjal. Akan tiba waktunya aku dibebaskan. Dan saat itu, aku akan menjelajahi seluruh bumi dalam waktu 40 hari." Chapter 3, Dajjal dan Fitnahnya. Sahabat-sahabatku, ketika Dajjal muncul nanti, dunia akan berada dalam keadaan yang sangat kacau. Bayangkan, krisis melanda di mana-mana, kelaparan terjadi di berbagai penjuru dunia, kekeringan melanda, patsiklik berkepanjangan, dan yang paling mengkhawatirkan adalah krisis iman. Di saat seperti inilah, Dajjal akan muncul dengan segala tipu dayanya. Ia akan mengaku sebagai seorang juru selamat, bahkan lebih jauh lagi, ia akan mengaku sebagai Tuhan. Ia akan menunjukkan kekuatan-kekuatan yang membuat manusia terperangah. Dajjal akan menyuruh langit untuk menurunkan hujan, dan hujan pun turun. Ia akan menyuruh bumi untuk menumbuhkan tanaman, dan tanaman pun tumbuh dengan subur. Ia akan memberi makan orang-orang yang kelaparan, dan bahkan menghidupkan orang mati. Tapi ingatlah sahabat-sahabatku, semua itu hanyalah tipuan belaka, sihir yang sangat kuat yang diberikan oleh syaitan kepadanya. Nabi Muhammad SAW telah memperingatkan kita, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal, maka jauhilah dia. Karena demi Allah, seseorang datang kepadanya mengira dia beriman, tapi karena kehebatannya, akhirnya menjadi pengikutnya. Chapter 4, di mana Dajjal akan muncul? Lalu, dari manakah Dajjal akan muncul?
Berdasarkan hadits-hadits syahih, Dajjal dikatakan akan muncul dari arah timur, dari wilayah Khurasan, yang kini meliputi Iran dan Afghanistan. Ia akan bergerak dengan cepat, menjelajahi hampir seluruh penjuru bumi hanya dalam waktu 40 hari, layaknya unta tunggangan para raja pada masa itu. Namun, ada dua kota suci yang tidak akan bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Makkah dan Madinah. Kedua kota ini dijaga oleh para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dajjal tidak akan mampu menembus perlindungan Allah atas kedua kota suci tersebut. Justru sebaliknya, ia akan datang dan menawarkan segala sesuatu yang diinginkan manusia, seperti kekayaan, kekuasaan, bahkan kehidupan yang abadi. Chapter 5. Cara melindungi diri dari fitnah Dajjal. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita melindungi diri dari fitnah Dajjal yang sangat dahsyat ini? Pertama, perbanyaklah menghafal dan memahami 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, dia akan terlindungi dari Dajjal. Kedua, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilindungi dari fitnah Dajjal. Setelah tasyahud akhir dalam syalat, bacalah doa ini dengan penuh permohonan. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam, wa min fitnatil maya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ketiga, dan yang paling penting, perkuatlah ilmu agama kita dan kokohkanlah iman kita. Ilmu yang benar akan membimbing kita untuk mengenali kebenaran dan melindungi kita dari tipu daya Dajjal yang sangat halus. Ingatlah sahabat-sahabatku, fitnah Dajjal adalah ujian terbesar bagi umat manusia. Outro, Dajjal, antara fitnah dan keteguhan iman. Sahabat Info Dunia Islam, fitnah Dajjal adalah kenyataan besar di akhir zaman, bukan mitos atau dongeng belaka. Tapi ingatlah, orang beriman tidak perlu takut. Kehadiran Dajjal justru menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Yang perlu kita lakukan adalah siapkan iman, kuatkan ilmu, dan perbanyak amal. Mari kita jadikan setiap momen dalam hidup ini sebagai ladang untuk menanam kebaikan dan menebar manfaat, agar kelak kita termasuk dalam golongan orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bantu sebarkan. Jangan lupa like, komen, dan follow Info Dunia Islam untuk info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.